Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat senang bisa menyapa saudara dari rumah Tuhan yang indah ini. Untuk sementara rumah Tuhan yang indah ini kosong, saudara. Hanya ada beberapa orang, yaitu kami yang melayani saudara. Dan kami pun bisa ada di sini harus melewati protokol kesehatan lebih dahulu. Kami harus mengikuti swab dan kami semua negatif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa saudara semua merindukan untuk datang beribadah di rumah Tuhan ini. Saya yakin saudara menantikan untuk bisa hadir menyembah Tuhan di rumah Tuhan ini. Sabar saudara, berdoa sama Tuhan. Yakinlah pada waktunya Tuhan kita bisa kembali berkumpul di rumah ini. Di rumah Tuhan ini menyembah Dia. Dan percaya saudara, Tuhan pasti akan membuat semuanya indah pada waktunya. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengingat apa yang Engkau katakan dalam firman, bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Hadirlah bersama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di segala tempat bersama dengan kami, anak-anak-Mu. Tiliklah hati kami Tuhan, ketahuilah apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Dan biarlah kuat kuasa-Mu memberikan kepada kami kelegaan, memberikan kepada kami kelepasan, memberikan kepada kami pertolongan di dalam kehidupan yang sulit ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu Bapa, biarlah kasih setia-Mu tidak meninggalkan kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu diberitakan dengan kuat kuasa-Mu. Roh Kudus menerjemahkan kepada setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Biarlah pengurapan dari Allah sendiri turun atas hamba-Mu ini. Terpujilah Engkau, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari kitab Nehemia pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nehemia pasal 7 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng.
karena dia seorang yang dapat dipercaya dan takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 17 Agustus 1945 atau 76 tahun yang lalu, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang telah lepas dari tangan penjajah. Dan itu bisa terjadi berkat perjuangan bangsa Indonesia dan juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, Indonesia masih berperang. Indonesia masih melawan musuh. Tetapi musuh bangsa kita sekarang ini bukanlah darah dan daging. Bukanlah bangsa-bangsa, bukanlah negara-negara, suku-suku atau agama. Tetapi musuh bangsa Indonesia yang sedang dilawan pada hari ini adalah makhluk yang tidak kelihatan dengan mata yang biasa. Tetapi makhluk itu telah membuat bangsa Indonesia menderita. Makhluk itu adalah virus corona, saudara. Corona telah membuat perekonomian bangsa kita porak-poranda. Corona telah membuat tatanan sosial kita kacau balau. Corona menyebabkan kita tidak bisa berkumpul di rumah ibadah seperti hari ini. Corona itu telah memberikan duka cita yang dalam kepada rakyat Indonesia. Ada anak-anak kehilangan orang tuanya. Ada orang tua kehilangan anak-anaknya. Ada suami kehilangan istrinya. Istri kehilangan suaminya. Dan corona menyebabkan banyak tenaga kesehatan gugur di dalam tugasnya. Dan banyak pula para rohaniawan harus menghembuskan nafas yang terakhirnya. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu kurang lebih, pada waktu saya memakamkan seorang anggota jemaat yang meninggal karena corona, Satgas COVID-19 Kota Manado mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, setiap hari ada 15 sampai 20 orang yang meninggal dunia di kota kita. Lalu Kapolsek Mapanget yang hadir pada waktu berkata, Pendeta, sebagai seorang pemimpin umat, tolong sampaikan kepada umat bahwa corona ini ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersama berjuang
melawan virus corona ini. Kita harus mengalahkannya, saudara. Tapi pertanyaannya, apa yang harus kita berikan bagi negeri di tengah pandemi ini? Bagaimana saudara dan saya sebagai anak bangsa bisa bersama melawan virus corona ini, saudaraku? Saudara, Alkitab adalah firman Allah, saudara. Alkitab adalah fondasi daripada iman kita. Di dalam Alkitab ditunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa mengalahkan musuh. Alkitab memberikan kepada kita tuntunan bagaimana supaya kita berhasil mengalahkan musuh-musuh kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Nehemia, khususnya pada pasal 7 ayat 1 sampai 3 yang kita baca tadi, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang baik bagi negeri kita di masa pandemi ini, atau apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa, sebagai anak Tuhan. Yang pertama kita lihat, saudara, kita harus bersatu melawan virus corona. Saudara, ayat 1 tadi dikatakan setelah tembok selesai dibangun. Ini adalah kata yang indah, saudara. Setelah tembok selesai dibangun. Saudara, Nehemia bersama dengan bangsa Israel membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu hanya selama 52 hari saja, saudara. Bayangkan, saudara Tuhan, tembok yang sudah hancur lebur, yang sudah dibakar oleh musuh, itu dibangun hanya dalam waktu 52 hari. Tetapi saudara, pada waktu pembangunan itu dimulai, banyak tantangan yang dihadapi oleh Nehemia. Ada banyak hoaks, kabar bohong, ada fitnah, ada serangan-serangan yang datang dari musuh di sekitar mereka yang tidak suka kalau tembok Yerusalem itu dibangun kembali. Ada Sanbalat orang Samaria, ada Tobia orang Amon, ada Gesem orang Arab. Mereka menyerang Nehemia dan bangsa Israel. Mereka mencoba untuk melakukan politik divide et impera atau politik pecah belah, saudara. Pada waktu pembangunan akan dimulai, Nehemia bersama dengan umat Israel, mereka mendapatkan serangan secara psikologis. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin kalian bisa membangun kembali tembok yang sudah menjadi puing-puing ini. Siapakah kalian sehingga kalian sanggup membangunnya? Bahkan Tobia berkata, kalaupun mereka bisa bangun, ada anjing hutan lompat di tembok itu, runtuh tembok itu. Dan mereka mengata-ngatai Nehemia dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan saudara-saudara, di dalam pembangunan yang sedang berjalan, orang-orang sekitar daripada Yerusalem itu, musuh-musuh mencoba menggagalkan penyelesaian daripada tembok itu, saudara. Mereka coba konspirasi antara daerah-daerah. Mereka coba bermufakat untuk menyerang Yerusalem, untuk membuat kekacauan di Yerusalem. Bahkan mereka mempunyai niat untuk membunuh Nehemia, sehingga pembangunan itu gagal dan tidak berhasil, saudara. Tapi Nehemia berhasil menyatukan umat Israel, saudara. Nehemia berhasil mempersatukan mereka. Nehemia berhasil mengatakan, ayo kita membangun kembali tembok ini. Benar, saudara.
Dalam menghadapi musuh itu, mereka sehati sepikir. Mereka sama-sama punya tujuan, sama-sama punya tekad bahwa mereka harus membangun tembok Yerusalem itu. Kalau kita baca dalam pasal-pasal di kitab Nehemia, bagaimana kita bisa melihat mereka bekerja keras, melakukan semuanya dengan baik. Masing-masing ada di tempatnya, memberikan yang terbaik. Ada yang berjaga-jaga, ada yang bertukang, ada yang melakukan kepemimpinan dan lain sebagainya, saudara. Sehingga saudara dikasih Tuhan, tembok Yerusalem itu berhasil dibangun. Oh saudaraku yang dikasih Tuhan, bangsa kita Indonesia sebelum kemerdekaan juga dipecah belah oleh penjajah. Dipecah belah supaya rakyat Indonesia tidak punya fokus untuk kemerdekaan. Supaya rakyat Indonesia saling menyalahkan satu dengan yang lain. Memperlemah mental mereka untuk berjuang. Tapi puji Tuhan, Indonesia bisa bersatu. Indonesia bisa berpadu. Dan mereka bisa mengalahkan musuh. Dan pada akhirnya merdeka, saudara dikasih Tuhan. Saat ini saudara-saudara, musuh kita adalah corona, saudara. Untuk melawan ini, kita semua perlu bersatu. Sekarang ini saudara-saudara, banyak di sekitar kita kabar-kabar bohong, berita-berita yang tidak benar tentang virus ini, sehingga mengacaukan bangsa kita untuk mengalahkan corona ini, saudara. Ada yang mengatakan bahwa corona itu tidak ada. Itu hanya konspirasi Tiongkok supaya mereka menguasai ekonomi di Indonesia. Ada yang mengatakan jangan divaksin. Waktu kamu divaksin ada chipnya. Nanti data-datamu bisa dibaca semuanya. Nggak usah pakai masker. Itu bikin kita bisa sesak dan mati. Dan sebagainya, saudara. Ini adalah sesuatu yang harus kita lawan. Supaya apa? Supaya kita bisa menang. Kita harus bersatu, saudara. Kita harus bersatu melawan corona ini. Antara pimpinan, antara rakyat itu bersatu padu. Kita sama-sama faham dan sepakat bahwa ada corona di depan mata kita. Ada musuh bersama yang harus kita hancurkan dan kita tuntaskan di bumi Indonesia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita tidak bersatu, masing-masing punya pandangannya sendiri, masing-masing punya caranya sendiri, maka kita tidak akan bisa menang terhadap corona, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, di negeri yang mengalami pandemi ini, kita sebagai anak bangsa, sebagai orang Kristen, kita harus bersatu, saudara. Kita harus sama-sama berjuang untuk melawan virus corona ini. Jangan ada di antara kita, saudara, yang menganggap ndak ada itu virus corona. Bohong itu, sudah jauh. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya pandemi itu tidak pernah berakhir. Karena kita tercerai-berai. Karena kita tidak bersatu. Tapi hari ini, saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita lewat firman-Nya bahwa yang kita lakukan adalah bersatu melawan corona. Yang kedua, saudara, kita harus patuh dan taat kepada pemerintah atau pimpinan, saudara. Nehemia itu adalah pemimpin yang luar biasa, saudara. Pada waktu dia mendengar bahwa tembok Yerusalem telah dihancurkan, telah menjadi puing-puing, hatinya begitu sakit, saudara.
Sebelum dia menghadap ke Raja Artasta, dia berdoa kepada Tuhan. Nehemia seorang pemimpin yang hebat. Dari Nehemia kita belajar bagaimana seorang pemimpin memiliki kemampuan manajemen kepemimpinan, organisasi yang baik. Nehemia mengajarkan kepada kita bagaimana melibatkan Allah di dalam kerja manusiawinya. Nehemia mengajarkan kepada kita bagaimana mengatasi masalah di dalam kesulitan. Nehemia mengajarkan kepada kita bagaimana melibatkan Tuhan di dalam setiap masalah yang ada. Namun saudara, apalah gunanya kemampuan seorang pemimpin tanpa rakyat mematuhinya? Apalah gunanya seorang pemimpin yang hebat tetapi masyarakat tidak mendengarkannya? Saya melihat saudara, Nehemia itu pemimpin yang luar biasa, yang bisa menjadi contoh para pemimpin masa kini di abad ini saudara. Saya melihat bagaimana Nehemia betul-betul menunjukkan kepemimpinannya, dan semua orang-orang Israel, orang Yahudi patuh dan taat kepada pemimpin, yaitu Nehemia. Saudara, dalam teologi Kristen kita diajar untuk patuh kepada pemerintah kita. Pemerintah yang sah adalah pilihan Tuhan. Memang saudara, di setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masanya. Presiden pertama Indonesia Soekarno. Presiden kedua Indonesia Soeharto. Yang ketiga Habibie. Yang keempat Gus Dur. Yang kelima Megawati. Yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketujuh Jokowi saudara. Jokowi lah pemimpin kita hari ini saudara. Sama seperti Nehemia saudara. Ketika pembangunan tembok itu telah selesai, Nehemia tidak berhenti. Dia menempatkan orang-orang yang terbaik. Untuk apa? Untuk menjaga kota. Dia menempatkan para pembantunya yang terbaik, yang hebat. Untuk apa? Menjaga kota. Itu juga yang dikerjakan pemimpin kita saat ini saudara. Jokowi mencari orang-orang yang membantu dia, orang-orang yang menurut beliau hebat saudara, yang menurut beliau luar biasa. Tetapi saudara dan saya tidak akan merasakan dampak kepemimpinan pemimpin yang hebat itu jikalau kita tidak patuh kepada apa yang menjadi kebijakan pemimpin kita. Saudara dan saya harus mengakui bahwa pemimpin kita saat ini itu adalah dari Tuhan saudara. Sehingga kita pun harus mendukung kebijakan yang ada. Kita diminta untuk taat kepada prokes. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Maka kita harus taat saudara. Kita tahu sama-sama di dalam mengatasi pandemi virus corona ini saudara, kita dimintakan supaya kita mentaati 5M. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan juga membatasi mobilitas. Itu harus kita patuhi saudara. Itu harus kita patuhi. Sebagai orang Kristen harus taat. Jangan melawan kepada pemerintah kita. Karena pemerintah kita adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk memimpin negeri ini keluar dari krisis yang terjadi saat ini. Supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan dari krisis yang terjadi dari virus corona yang menghantam kita semua saudara. Patuh kepada para pemimpin kita. Yang ketiga saudara, melibatkan Tuhan dalam melawan virus corona. Luar biasa saudara.
Ini dilakukan oleh Nehemia dan orang Israel, saudara. Saya katakan tadi pada waktu Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem sudah runtuh, dia mencari Tuhan terlebih dahulu, saudara. Dia mencari petunjuk daripada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan menolong. Di dalam doa Nehemia, dia mengakui kebesaran Allah. Dia berkata, "Ya Tuhan, kami manusia terbatas, tapi Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan sanggup menolong kami." Dia berdoa juga, saudara, untuk pengampunan bagi Israel. Dia menyadari bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, "Ampunilah bangsa kami, ampunilah umat-Mu ya Tuhan." Dan secara khusus dia berdoa untuk Raja Artasasta, supaya dia mendapatkan perkenanan untuk pergi ke Yerusalem, untuk memulai membangun tembok Yerusalem. Dan yang kita lihat juga, saudara, pada waktu tembok Israel itu mulai hampir selesai dan selesai, saudara, orang-orang melihat satu mujizat keajaiban. Orang-orang di sekitarnya, musuh-musuhnya tidak menyangka, saudara, bisa selesai dalam 52 hari. Nehemia mengakuinya dan berkata, "Ini adalah karena Tuhan. Ini adalah karena Tuhan." Dan yang luar biasa, Nehemia melibatkan Tuhan bukan saja pada waktu pembangunan itu belum selesai, tapi setelah selesai juga, saudara, dia memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini menunjukkan apa, saudara? Nehemia melibatkan Tuhan di dalam peperangan terhadap musuh-musuhnya. Nehemia menempatkan orang-orang penyembah-penyembah, pemuji-pemuji Tuhan, menempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, saudara. Sehebat apa usaha kita, sebagus apa strategi kita, kalau Tuhan tidak campur tangan, maka semuanya akan menjadi sia-sia saja, saudara. Melibatkan Tuhan di dalam doa kepada Dia, saudara. Berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebagai anak Tuhan kita sepakat, kita bersatu, kita satukan tangan kita, satukan iman kita. Kita berdoa, "Ya Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, negeri kami yang tercinta ini dari virus corona yang sudah membuat kita semuanya menderita," saudara. Nehemia dan umat Israel percaya kepada kemahakuasaan Allah. Sekarang ini, saudara, kita semua takut dengan virus corona yang namanya varian Delta. Tapi saya mau katakan, tidak usah takut, saudara. Kita punya Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia yang akhir, saudara. Dialah yang awal, Dia yang akhir. Di dalam dunia ini, semua di dalam kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan sanggup menyelesaikan setiap pergumulan kita. Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan bangsa kita. Asalkan kita semua melibatkan Tuhan di dalam peperangan ini. Dan biarkan Tuhan yang menolong kita, saudara. Kita diajar sama Tuhan bahwa kita manusia lemah, kita terbatas adanya. Kita harus melibatkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami meminta kepadamu, kiranya Engkau turunkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau menolong bangsa kami, negeri kami, supaya negeri kami merdeka dari virus corona yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita semua terlibat dalam peperangan ini. Masing-masing kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara. Sebagai pemimpin, jadi pemimpin yang baik. Sebagai tenaga kesehatan, kerjalah untuk Tuhan. Sebagai rakyat, patuhlah kepada pemerintah kita. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Dan selain itu,
biarlah kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Saya percaya saudara, kalau 3 hal ini kita kerjakan, kita bersatu, kita tunduk kepada pimpinan kita, dan kita melibatkan Tuhan, maka pada waktunya virus corona ini akan selesai di bumi, di negeri yang kita cintai ini. Saudara, tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah saat ini. Dan tetaplah kita berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan pulihkan negeri kita, bangsa kita dari krisis akibat virus corona yang terjadi saat ini. Tundukkanlah kepalamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi, mari kita nyanyikan lagu Pulihkanlah. Lalu kita akan berdoa. Mari saudara nyanyikan lagu ini. Kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa, biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu. mari semua katakan ampunilah. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ampunilah, selamatkanlah. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Dengar doa kami. Dengan doa kami. Kepadamu Bapa kami berdoa. Ampunilah dosa bangsa kami. Ampunilah dosa kota kami. Ampunilah dosa setiap orang yang tinggal di negeri ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mohon belas kasihan-Mu. Pulihkanlah negeri kami Tuhan. Bebaskanlah negeri kami ini dari virus corona. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong para pemimpin di dalam mereka melaksanakan tugas sebagai pemimpin di negeri kami. Berikan mereka hikmat, berikan bijaksana, agar mereka bisa melakukan semuanya dengan baik dan benar. Kami berdoa Tuhan, menjelang 76 tahun Indonesia merdeka, kami berdoa supaya kami sebagai anak bangsa bersatu melawan musuh yang ada di depan kami saat ini. Biarlah kami satukan iman kami satukan tenaga kami satukan
kerinduan kami kepadamu untuk negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu banyak orang-orang yang menderita oleh karena corona. Begitu banyak air mata yang tertumpah oleh karena corona. Pulihkan anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berduka cita oleh karena kematian orang yang mereka kasihi. Pulihkan mereka Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan, supaya di negeri kami ini ada kemakmuran, ada kesejahteraan, dan ada hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Amin.